Assalamualaikum Pak Yai. Ini ada seorang bapak yang mempunyai rumah, yang mana rumah ini ingin diberikan atau dihibahkan kepada pendidikan Islam. Lantas ada anak-anaknya ini yang nggak setuju karena kepengen mendapatkan warisan tersebut. Apa hukumnya Pak Kiai? Pertanyaannya, ada seorang bapak itu ya, Ya, kemudian dia punya rumah. ya, Rumah itu akan dijadikan tempat pendidikan semacam rumah tahfidz ya, atau pendidikan anak-anak gitu ya. ya, Tapi keluarganya atau ahli warisnya nggak setuju karena mereka ingin mendapatkan warisan ya, dari rumah itu. ya, Ini pertanyaannya. Jadi begini ya, status seorang ayah memiliki rumah. Nah, rumah itu ya milik sendiri. Maka karena rumah itu milik sendiri, dari jerih payahnya sendiri, itu boleh hukumnya diberikan kepada siapa saja. Entah diwakafkan, entah dihibahkan, gitu ya. Nah, maka anak, termasuk juga istri, kalau itu kepemilikan tanah bukan karena gonogini ya, istilahnya orang Jawa gonogini itu istrinya kerja, suaminya kerja, sehingga membeli rumah itu patungan antara suami istri itu namanya harta gonogini istilahnya ya. Tapi ini murni milik bapaknya atau ayahnya, ya, murni. Nah, kalau itu murni milik ayahnya, maka tidak ada siapapun yang berhak kecuali si ayah itu. Kalau ayah tersebut atau bapak tersebut menghibahkan atau mewakafkan harta miliknya, itu sah-sah saja. Nggak ada kaitannya. Baik anak maupun istri untuk mencegah, nggak ada. Nah, yang namanya hak bagi keluarga atau ahli waris itu bila mana ada seorang bapak atau ayah gitu ya, mempunyai harta termasuk rumah. Kemudian dia meninggal dunia. Dia tidak pernah membagikan atau menghibahkan rumah tersebut kepada pihak lain. Ya, jadi murni tirka atau peninggalan harta warisan. Loh, kalau sudah meninggal dunia semacam itu, maka istri itu mendapatkan bagian warisan. Anak-anak juga mendapatkan bagian harta warisan. Itu setelah ayah tersebut atau bapak itu meninggal dunia. Tapi tatkala si bapak itu hidup kemudian menyerahkan hartanya antara rumahnya ya kepada pihak lain atas dasar hibah atau wakaf, sah. Dan istri gak ada lagi punya hak di situ. Anak juga tidak punya hak lagi. Dan kalau itu statusnya wakaf, maka rumah yang diwakafkan itu menjadi rumah milik Allah. Hanya saja orang yang menerima wakaf itu ibaratnya adalah hak guna pakai, yang mana rumah itu menjadi milik Allah. Selamanya tidak bisa dijual. Begitu ya. Tapi kalau hibah atau pemberian, maka rumah yang diberikan atau hibah itu kepada pihak lain, maka si penerima itu berhak untuk mengelolanya untuk apa saja. Kalau hibah itu kepada yayasan yang terikat dengan beberapa kepengurusan, maka tidak boleh salah satu pengurus yayasan itu untuk menjualnya. Tapi andai kata kesepakatan dari pengelola atau pengurus yayasan untuk menjual rumah tersebut, itu boleh. Misalnya akan dibelikan kepada sesuatu yang lebih manfaat. Itu ya, tanah yang lebih luas dengan harga penjualan tanah hibah itu boleh. Tapi gini ya, setelah si bapak itu menyerahkan baik berupa wakaf maupun berupa hibah, maka keluarganya sudah tidak mempunyai hak sama sekali, termasuk harta waris. Karena apa? Itu sudah bukan harta waris. Gitu. Jadi lebih mudah, misalnya saya punya barang ya, atau punya uang 10 juta. Saya berikan kepada saudara, kan gitu kan. Saudara menerimanya. Sudah. Akadnya ya saya memberi. Maka enggak ada dari keluarga saya, baik istri maupun anak, yang berhak terhadap uang 10 juta itu, kan demikian.
Saudara menerimanya kan berhak membelikan atau menyalurkan apa saja ya dengan uang 10 juta itu. Begitu, demikian juga dengan status rumah. Maka bagi keluarga yang ditinggalkan, ya kita berdoa bahwa mudah-mudahan dengan penyerahan rumah tersebut kepada rumah ibadah, Allah memberikan pahalanya termasuk bagi si bapak, juga bagi si ibu atau istrinya bapak gitu ya, dan juga anak-anaknya mendapatkan pahala semua. Terutama kalau bapak itu meniatkan gitu, niat aku menghibahkan atau mewakafkan tanah. Maaf. Terutama kalau si bapak itu berniat ini, aku menghibahkan atau mewakafkan rumah ini atas nama keluargaku, baik itu istri maupun anak, bahkan cucu-cucuku, ya lillahi ta'ala. Begitu. Maka menurut sebagian para ulama itu termasuk si bapak dapat pahala. Pahalanya hibah kepada rumah pendidikan, rumah Al-Quran atau yang lain-lain ya. Istrinya juga dapat gitu ya. Kemudian anak-anaknya, bahkan anak cucunya juga dapat. Begitu. Maka hendaklah yang menerima wakaf atau hibah segera mengurusi surat-surat tanah tersebut untuk ganti nama atau balik nama. Itu lebih aman karena akan menyangkut problem-problem yang ke depan supaya tidak terjadi apa-apa. Hendaknya yang menerima, entah itu yayasan atau perorangan, baik itu statusnya wakaf maupun statusnya hibah, segera membalik nama. Ini saran saya, membalik nama surat dari sertifikat rumah tersebut. Begitu hukumnya. Jelas ya? Terima kasih Pak Yai atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.